Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi. Langsung capcus yuk belajar di pembelajaran 3, tema 2, subtema kedua. Sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan fokus membahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Mari simak pembahasan lebih mendalam. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya, yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian, contoh yang berikutnya adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Kemudian contoh yang berikutnya adalah usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Dan contoh berikutnya adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Yang kedua adalah contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah firma. Firma merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kemudian yang berikutnya adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau yang dikenal dengan CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Kemudian contoh berikutnya dari usaha yang dikelola oleh kelompok adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Kemudian yang berikutnya adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN merupakan perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Kemudian yang terakhir adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun bentuk-bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia antara lain adalah koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, demikian ya penjelasan tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.